kembali lagi di podcast kelompok 3. Hai. Kali ini dengan saya Rahma Sinta Aulia dan rekan-rekan saya ada Kak Suci, Kak Olivia, dan Kak Felicia. Semoga kali ini kita diberi kesehatan baik fisik maupun rohani. Di sini kita akan membahas tentang sejarah nih. Bahas masa lalu ya Kak? Oh iya, yang penting bukan masa lalu sama mantan ya, karena itu udah pasti menyakitkan guys. Oke, jadi masa lalu ini itu adalah sejarah. Kita mau bahas sejarah tentang Kabinet Wilopo. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu nih, atau ada yang masih bertanya-tanya, apa sih Kabinet Wilopo itu? Nah, saya akan menjelaskan secara singkat Kabinet Wilopo itu seperti apa. Oke. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusaswito. Oke, nah dari kakak-kakak sekalian nih, udah siap belum buat saya kasih pertanyaan? Siap. Harus siap sih. Oke, jadi kita mulai aja kan sesi tanya jawabnya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan pertama nih. Apa ciri khas dari Kabinet Wilopo itu? Kabinet Wilopo merupakan kabinet second, yaitu kabinet yang diisi oleh para ahli di bidangnya, bukan representatif dan partai politik tertentu. Contohnya itu kayak apa? Contohnya itu seperti Sumanang, seorang bankir ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan. Nah, selanjutnya nih guys, apa sih penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo? Kabinet Wilopo jatuh karena peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, ketidakpuasan kalangan militer terhadap debat berkepanjangan dalam parlemen. Nah, itu adalah jawaban dari Kak Suci. Tapi di sini saya tuh masih bingung dan masih belum paham ya. Apa sih peristiwa Tanjung Morawa itu? Peristiwa Tanjung Morawa itu dilatar belakangi Kabinet Wilopo mengirim Menteri Dalam Negeri Muhammad Roem untuk mengosongkan lahan tembakau bekas untuk dibangun sawah percontohan. Nah, dampak peristiwanya itu Kabinet Wilopo kehilangan dukungan dan mandatnya. Dari penjelasan Kak Suci tadi, saya sudah agak paham nih dari apa itu peristiwa Perang Morawa ya Kak. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya nih guys ya. Apa yang dilakukan Kabinet Wilopo sebelum dibubarkan? Sebelum dibubarkan, Kabinet Wilopo menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada 2 Juni 1953. Oh, jadi sebelum mereka ngebubarin itu Kabinet Wilopo-nya nyerahin mandatnya ke Presiden ya? Iya. Oke. Nah, kapan nih Kabinet Wilopo dibubarkan? Kabinet Wilopo dibubarkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Jadi saya pernah dengar nih katanya di Kabinet Wilopo itu ada program kerjanya, itu benar kan ya Kak? Iya, benar. Kalau boleh tahu program kerjanya itu ada apa aja? Nah, program kerja Kabinet Wilopo itu ada 2, dalam negeri dan luar negeri. Nah, di sini saya akan ngebahas yang dalam negeri, meliputi menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituan, DPR, serta DPRD, dan meningkatkan pendidikan rakyat. Nah, selanjutnya luar negeri akan dibahas oleh rekan saya, Kak Felicia. Nah, jadi program kerja Kabinet Wilopo di luar negeri yaitu meliputi pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia dan menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Oke, berarti dari kedua itu ada yang di dalam, ada yang di luar ya? Iya. Jadi tadi adalah isi dari
podcast kelompok 3 yang membahas tentang Kabinet Wilopo. Semoga materi ini bisa dipahami, dicermati, dan diterima dengan baik, serta bisa menambah wawasan kita. Sekian dari kita, sampai jumpa.